2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya bacakan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Anom dan menghubung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu pertama, ketika Daud bangun dari tempat pembaikannya, lalu berjalan-jalan di atas sokong istana, tampak kepadanya dari atas sokong itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok parasnya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahu kepada Daud, demikian, aku mengandung. Kalau kita perhatikan perikop dari pembacaan kita ini dituliskan Daud dan Batsheba. Kalau mungkin saya boleh diperkenankan mengganti judul perikop itu, saudara, tetapi tidak boleh, saudara, ya. Tapi akhirnya kita bisa mengganti judul perikop ini, maka mungkin akan lebih tajam kalau kita bisa menulis potret suram kehidupan Daud, atau sesuai dengan tema yang mungkin kita akan ambil pada pagi hari, belajar dari kegagalan Daud. Saudara, pada umumnya sebuah karangan atau riwayat hidup itu selalu berisikan satu kisah yang positif, yang baik, yang mengandung ujian dan sebagainya, saudara. Tetapi kalau kita lihat Alkitab ini, saudara, ternyata bukanlah demikian. Alkitab di samping mencatat tentang hal-hal yang positif yang didapat dari seseorang, ternyata di dalamnya juga mencatat ada peristiwa, ada hal-hal yang negatif. Mengapa demikian, saudara? Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab sebagai firman Allah harus mengungkapkan yang benar di atas yang benar, dan yang salah di atas yang salah. Tidak ada kata abu-abu di dalam Alkitab. Alkitab mengungkapkan satu kebenaran dan harus dijalani. Sebagai anak Tuhan kita harus menjalani kebenaran. Tetapi Alkitab juga menyatakan tentang satu kesalahan, satu kegagalan, untuk kita belajar tidak mengulanginya lagi, atau untuk kita bisa menghindarinya sedapat mungkin. Saudara, bagi kehidupan kita, bagi saudara dan saya, saudara, Alkitab adalah firman yang memimpin, firman yang menuntun, yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, Alkitab juga berisi satu teguran yang kadang-kadang begitu keras, yang menelanjangi setiap kesalahan yang kita punya. Kalau memang hidup kita ini tidak benar. Kenapa, saudara? Karena ada banyak orang yang dalam perjalanan kehidupan, saudara, senang untuk dituntun, senang untuk diarahkan, tetapi tidak suka untuk ditegur kalau dia salah. Tetapi inilah firman Tuhan, tidak hanya menuntun,
tidak hanya membimbing kehidupan kita, tetapi dia juga menegur kalau memang kita melakukan satu kesalahan. Saudara, dari bagian pembacaan kita di dalam 2 Samuel pasal 11 ini sekali lagi mencatat satu sisi gelap dari kehidupan Daud. Kalau kita perhatikan, saudara, Raja Daud sebenarnya adalah seorang raja yang dikenal di kalangan orang Israel sendiri, di mana di bawah kepemimpinannya orang Israel melewati satu zaman atau satu masa keemasan. Dan secara garis besar memang boleh dituliskan kehidupan daripada Daud ini sebagai tulisan dalam satu tinta emas. Tetapi sayang, saudara, dari bagian dari pembacaan kita tadi ini menyebutkan tentang kegagalan. Hal ini yang membawa satu lembaran hitam sejarah di dalam kehidupan daripada Daud. Saudara, awal kegagalan Daud, kalau kita melihat, kita membaca karena perbuatan zinanya dengan istri orang lain, dan sebagai usaha untuk menutupi perbuatan amoralnya itu, saudara, Daud kemudian membunuh suaminya. Meskipun itu dia lakukan dengan menggunakan tangan orang lain. Alkitab menceritakan pada waktu pertama, tatkala Daud bangun daripada tidurnya dan dia sedang berileks berjalan sebentar di atas sosok daripada istananya. Saya percaya, saudara, sosok istana ya itu adalah tempat, atau istana itu adalah bangunan yang paling megah, paling tinggi ya. Dan Daud berdiri di atas istananya, di bangunan yang paling megah dan paling tinggi. Tiba-tiba, saudara, dikatakan jantungnya berdebar dengan begitu keras. Karena apa, saudara? Karena dari atas dia melihat seorang wanita yang begitu cantik, tetapi tanpa sehelai kain pun yang menutup tubuhnya, sedang mandi di sana. Ya, kita bisa begitu, saudara, ya, bahwa wanita ini sedang mandi. Langsung saja, saudara, pikiran kotor memenuhi otaknya, dan ada usaha-usaha licik untuk memenuhi pikiran kotor itu supaya dapat dijalankan. Dan dengan posisinya sebagai orang nomor 1 di dalam pemerintahan, sebagai raja, dia dapat memerintah, dapat memaksa, dan itu adalah hal yang biasa. Sampai sekarang pun mungkin, saudara, itu kita alami. Sehingga wanita yang ternyata sudah bersuami itu akhirnya jatuh di dalam pelukannya. Siapa sangka, saudara, permainan yang iseng nampaknya, yang hanya sesaat saja bertujuan untuk melampiaskan hawa nafsu itu, saudara, membawa suatu akibat. Wanita ini mengandunglah istri daripada Boaz. Saudara, dalam rangka menutupi perbuatan yang tercela ini, maka usahakanlah agar si suami yang sedang berperang dan berjuang di garis depan untuk negara itu dipanggil pulang, dengan satu maksud, agar kepulangan suaminya itu mengalihkan tanggung jawab bahwa benih yang ada di dalam kandungan itu berasal dari suaminya. Tapi, saudara, ternyata usaha ini mengalami kegagalan karena si suami yang bernama Uria ini, dia mempunyai satu tanggung jawab yang besar terhadap negara dan bangsanya. Dia mempunyai rasa setia kawan yang erat dengan prajurit yang lain yang sedang berada di garis depan. Dan ketika dipanggil pulang untuk bertemu dengan istrinya, dia tidak mau, dia tetap berada di garis depan. Dia tidak mau bersenang-senang dengan istrinya. Saudara melihat sana liciknya ini gagal. Kemudian Daud gelap mata.
rencana yang lebih licik, rencana yang lebih kejam lagi saudara dijalankannya. Kemudian dia memerintahkan panglimanya untuk dengan satu tipu muslihat menghantarkan nyawa daripada Uria ini di bawah senjata musuh pada garis yang paling depan. Dan tipu jahat ini akhirnya mencapai satu kesuksesan. Dan sungguh tragis saudara dan kasihan, Uria bukan saja kehilangan istrinya, tetapi dia juga kehilangan nyawa. Saudara, kita tidak menyangka jikalau Daud sebagai seorang pemimpin mempunyai akhlak yang demikian bejatnya, dan kita tidak menyangka pula ketika demikian kejamnya dia merebut nyawa suami orang yang ia nodai. Mengapa Daud dapat melakukan tindakan yang boros seperti ini, sehingga dia meninggalkan satu noda hitam dalam sejarah kehidupannya yang sebenarnya bisa dicatat dalam kitab emas. Saudara, yang perlu kita ketahui dan kita pelajari untuk menjadi satu peringatan di dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam keadaan terpuruk, ketika kita ada dalam satu kegagalan, saudara, tolong jangan salahkan orang lain terlebih dahulu. Apalagi tolong jangan salahkan Tuhan. Coba mulai kita koreksi. Kenapa keterpurukan, kenapa kegagalan, kenapa sesuatu yang terjadi yang tidak menyenangkan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan saudara, apa yang membuat Daud gagal? Ayat pertama saudara dikatakan, yang pertama, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Ini pelajaran pertama saudara, pada pergantian tahun. Saudara, yang menarik di sini adalah apa yang seharusnya dilakukan raja-raja waktu pergantian tahun. Ya. Di sini katakan biasanya menjelaskan bahwa sebenarnya Daud pada waktu itu harusnya maju di medan perang bersama-sama dengan prajuritnya. Tetapi dia tidak pergi berperang, melainkan dia hanya memutus panglimanya. Sedangkan dia sendiri enak-enak duduk-duduk berada di istana. Saudara jelaskan bahwa di dalam keadaan yang seharusnya dia waspada, tetapi dia lengah. Seharusnya dia bertempur, dia berperang, tetapi dia terlena. Di sini Daud dia terlena dengan kesuksesannya, dan akhirnya ini yang membuat dia jatuh dalam dosa. Sedangkan ini dilakukan oleh karena dia mabuk dalam kemenangan-kemenangan yang dia capai. Dia terlena, dia tidak hati-hati. Saudara, ternyata titik lemah ini dipergunakan oleh iblis dengan tepat, sehingga dia jatuh dalam dosa perzinahan, dia jatuh dalam dosa pembunuhan. Kita umat yang percaya kepada Tuhan, saudara, kita bisa ada dalam posisi seperti ini. Kita sebagai orang percaya, kita yang hidup di dalam dunia itu, saudara, kita ada dalam setiap hari. Kalau kita lihat ada dalam kehidupan, ada bengkok di sana, bengkok di sini, ada begitu banyak pekerjaan kuasa kegelapan, saudara, menebar sayapnya.
sudah sepatutnya di dalam kehidupan kita belajar untuk kita mawas diri, belajar untuk tidak terlena, belajar untuk tidak lengah. Kalau bicara dulu, saudara, ini mungkin kesempatan berbuat dosa berzinahan, ya, meskipun bisa, saudara, tetapi agak sulit, ya. Dulu bicara dulu, tetapi sekarang, saudara, saudara melihat itu fasilitas hiburan ada di mana-mana, saudara. Bahkan kalau saudara dari rumah saya tidak jauh ke Semigi itu, saudara, ya, lurus saja ke Semigi saja, ada begitu banyak fasilitas hiburan di sana. Apakah itu bentuk terselubung, ya, lokalisasi, atau prostitusi, atau pizza, atau mandi uang dan sebagainya, saudara, ya, atau karaoke dan sebagainya. Tetapi ini memudahkan orang untuk jatuh di dalam dosa berzina. Jangan sampai terlena dengan kenikmatan dunia. Kita perlu melipat gandakan pertahanan iman untuk kita terhindar dan kita tidak berbuat salah baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama kita. Saudara, pada hari ini kita diajarkan juga untuk tidak terlena akan apa, saudara? Akan kesuksesan-kesuksesan yang sudah kita alami dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita, saudara. Mungkin ada sekarang banyak orang berkata, sudah berbulan-bulan ini, saudara, bisnis ini nampaknya begitu sulit, ya, karena hantaman daripada krisis yang sudah mulai global, saudara. Persaingan sudah begitu banyak dan otomatis segala sesuatunya sudah mulai sulit untuk berjalan. Tetapi kita percaya sebagai anak Tuhan bahwa di dalam genggaman tangan Tuhan, Tuhan tetap pelihara. Bisnis yang mungkin yang tidak akan pernah Tuhan tinggalkan, Tuhan tetap akan pelihara. Mungkin tadinya kita perkirakan, wah, ini akan kolaps dengan hitung-hitungan, saudara, akan merugi, saudara. Ternyata tidak, berkembang dengan baik. Tetapi di dalam berkat yang Tuhan berikan begitu banyak, kita jangan sampai terlena. Lalu kita melupakan apa yang biasanya kita lakukan. Dulu saya biasanya mengucap syukur kepada Tuhan. Lakukanlah itu juga sekarang dalam berkat-berkat yang kita terima. Dulu biasanya saya giat dalam melayani Tuhan. Lakukan juga itu sekarang. Jangan pernah terlena, jangan melena. Dulu biasanya saya suka memberi, saya suka berkorban, saya suka mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Saya suka memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Satu kebiasaan yang baik. Jangan terlena. Dulu biasanya saya rajin untuk berdoa, beribadah. Lakukanlah itu kembali, saudara. Sekarang kebiasaan yang baik harus terus dilakukan. Jangan terlena. Supaya janji dan berkat-berkat Tuhan tetap menjadi bahagia di dalam kehidupan kita. Jangan kemudian kita menjadi kendor karena berkat-berkat sudah kita terima. Terlena adalah awal dan kejatuhan. Nah, hal yang kedua, saudara, pada ayat yang kedua dikatakan, sekali peristiwa pada waktu pertama ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas sokong istana,
tampak kepadanya di atas suatu itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Saudara, dikatakan bahwa Daud baru bangun tidur. Baru bangun tidur. Kalau orang baru habis istirahat, saudara ya, habis bangun tidur, ini berarti bahwa baik tubuhnya maupun pikirannya, semua yang ada di dalam kehidupan saudara ada dalam kondisi prima. Ya. Jadi kalau habis istirahat saudara, dia pasti ada dalam kekuatan kondisi yang prima. Seharusnya dia mempergunakan kondisi itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa yang dia biasa lakukan, dia berdoa, mengadakan persekutuan dengan Tuhan. Tetapi sayang saudara, ternyata dia tidak berbuat demikian. Apa yang kita baca saudara, dalam kondisi dia fit seperti itu, dia jalan santai-santai di atas suatu istana, dan pada akhirnya dia jatuh dalam dosa perzinahan. Kenapa saudara? Daud mulai jauh dari Tuhan. Ini dampak selanjutnya sesudah dia terlena di dalam hidupnya. Sesudah dia terlena, maka kemudian dia mulai jauh dari hadirat Tuhan, jauh daripada persekutuan dengan Tuhan. Saudara, dalam Alkitab terdapat banyak contoh penyebab kegagalan yang sama di antara murid-murid Tuhan sendiri. Dijelaskan saudara, pada waktu Tuhan di atas kayu salib, menderita saudara, di mana murid-muridnya berada. Mereka satu persatu meninggalkan Tuhan. Mereka satu persatu meninggalkan Yesus. Mengapa saudara? Karena pada waktu itu mereka seharusnya perlu mendekatkan diri melalui doa, tetapi justru mereka bukan saja tidak berdoa, dikatakan mereka malah tertidur. Dan ini merupakan satu pengalaman yang pahit daripada Petrus. Oleh karena itu saudara, pengalaman yang tidak menyenangkan ini kemudian dia tuliskan dengan satu tulisan menjadikan nasihat pada generasi selanjutnya saudara, agar generasi selanjutnya berhati-hati. Kalau kita sudah lagi dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Sadarlah dan berjaga-jaga, lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, ciri daripada Daud, kalau kita melihat Daud saudara pada masa mudanya, dia bergaul begitu erat dengan Tuhan. Tidak pada bagian ini tidak ada. Daud yang dahulunya dengan kecapinya, dia selalu bernyanyi untuk Tuhan, memuji membesarkan nama Tuhan. Sekarang dengan satu kemenangan, dengan satu berkat yang melimpah yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, dia tidak lagi melakukan hal itu. Kadang-kadang juga saudara mengikuti orang percaya pada saat sukses. Banyak kita lihat pada saat sukses, pada saat diberkati, seharusnya lebih dekat kepada Tuhan. Seharusnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dahulu tetap dijalankan sampai sekarang. Tetapi justru pada saat sukses, pada saat diberkati, justru menjauh daripada hadirat Tuhan.
dia terlena, kemudian Daud jauh daripada hadirat Tuhan. Yang ketiga saudara, kalau kita lihat Daud yang membuka kesempatan. Mungkin ada yang mengatakan bahwa Daud itu bangun tidur kemudian jalan-jalan. Itu hal yang biasa saudara. Semua orang juga sekarang begitu saudara, bangun tidur, kalau saudara pagi-pagi atau sore-sore, sudah habis istirahat sore atau istirahat pagi, saudara, ada banyak orang yang jalan-jalan. Olahraga jalan-jalan itu hal yang biasa. Tetapi dalam hal perbuatan dosa, kalau ini saudara, tidak boleh hanya dia saja disalahkan. Ada orang yang itu. Ini si wanita ini, si Bathsheba ini harusnya juga disalahkan. Mengapa dia mandi di tempat yang terbuka? Dia membiarkan dirinya dilihat, dapat ditonton oleh Daud. Kalau sudah lihat kejahatan-kejahatan yang ada pada sekarang itu, saudara, begitu semarak, begitu marak, terutama kejahatan dalam hal seksual, kejahatan dalam hal-hal seperti ini sudah banyak sekali terjadi, bahkan sampai anak kecil sekalipun. Terus sebabnya saudara, mungkin saudara pernah mendengar sebuah ungkapan bahwa kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Ada kesempatan. Argumentasi apapun saudara yang diberikan untuk meringankan hal ini saudara, tetapi faktanya menunjukkan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Daud berakibat fatal. Dia bukan saja bersinah, tetapi kemudian dia membunuh. Sebenarnya saudara, Daud dia dapat menghindarkan diri daripada dosa. Dia dapat menutup pintu. Dia seharusnya tidak memberikan kesempatan pada hawa nafsu kedagingannya. Pada waktu dia secara tidak sengaja saudara melihat Bathsheba, sebenarnya dia dapat cepat menghindar. Tetapi kenyataannya saudara, dia tidak berbuat demikian. Dia bukan saja terus melihat, bahkan kemudian dia membuka jalan lebar untuk iblis, untuk nafsunya saudara bekerja. Saudara, hal ini dapat kita ketahui pada ayat yang ketiga. Tadi saudara, dia bukan saja tidak menghindar, bahkan dia menyuruh orang untuk bertanya, untuk mengetahui siapa perempuan ini. Dan ini lebih celaka lagi saudara. Ayat keempat menyebutkan, dia memerintahkan dan mengambil perempuan, dan itu kemudian yang membuat akhirnya penjatuhan bagi dia. Pada era tahun 80-an saudara, saya teringat waktu itu televisi masih banyak yang terpilih saudara di Indonesia ini. Kalau orang punya televisi berwarna, wah itu sudah sesuatu yang cukup bagus saudara, sudah cukup bagus. Tapi di Amerika saudara rupanya perkembangan penginjilan itu luar biasa, sehingga waktu itu saudara sudah ada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang menginjil lewat televisi. Saya ingat saudara pada waktu itu ada satu berita di dalam berita waktu itu saudara tentang kejatuhan seorang hamba Tuhan.
seorang penginjil, ya, seorang yang bernama Jim Bakker. Skandal ini, saudara, kemudian membawa aib bagi reputasinya. Jim Bakker ini luar biasa sebenarnya sebagai pengkhotbah di televisi. Tetapi suatu ketika karena tindakan pemerkosaan yang dia lakukan kepada sekretarisnya terungkap, ada begitu banyak kemudian orang tidak berpikir mengapa sampai Jim Bakker ini bisa melakukan perbuatan tercela. Pada waktu kejadian seperti itu, saudara, Amerika gempar karena hamba Tuhan pendeta ini begitu terkenal. Tetapi pertanyaan orang kemudian, saudara, terjawab tatkala foto daripada sekretarisnya ini dimuat dalam sebuah majalah. Oh, tidak heran dia jatuh. Bagaimana dia tidak bisa jatuh? Orang sekretarisnya itu di samping cantik, kemudian cara berpakaiannya begitu seksi, saudara. Setiap hari si Bakker ini melihat, dan selalu hamba Tuhan itu ada di dekatnya, nama sekretarisnya, saudara. Apakah Bakker harus jatuh? Pertanyaannya seperti itu, saudara. Saya kira tidak. Asal saja dia tidak memberikan kesempatan untuk iblis itu masuk. Apakah sebagai rohaniawan, sebagai hamba Tuhan, dia harus mempunyai sekretaris yang cantik? Dan kalaupun misalnya sekretarisnya cantik, sebagai seorang rohaniawan dia harus menasihati, dia harus menegur untuk sekretarisnya untuk berpakaian lebih sopan, ya. Karena itu adalah satu etika di dalam pelayanan, saudara. Sebagai pelayan, tidak hanya pelayan, hamba Tuhan, jemaat, dalam keadaan kehidupan sehari-hari dalam gereja, ya, harus menggunakan pakaian yang sopan. Karena kegagalan daripada Jim Bakker ini tidak jauh berbeda daripada kegagalan Daud. Kegagalan yang dialami oleh Daud, saudara, dicantumkan di dalam Alkitab, dan kita pelajari pada pagi ini dengan satu tujuan, agar kita mengetahui, bukan untuk mengikuti, melainkan untuk berhati-hati. Jangan sampai pengalaman pahit daripada Daud ini terulang dalam kehidupan kekristenan kita. Kita berdoa kepada Tuhan agar dalam kehidupan kita, saudara, hari-hari dalam pengiringan kehidupan kita kepada Tuhan, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah kita lakukan, saudara, itu tidak hilang. Tetapi justru kebiasaan itu makin hari makin kita tingkatkan dari tahun ke tahun, saudara. Firman Tuhan ini indah, saudara, ya. Dia menuntut kehidupan kita. Kita dituntut, saudara, seperti seorang anak. Ya. Kadang-kadang, saudara, lewat perkataan yang sederhana, ya, ketika kita membaca firman Tuhan, kadang-kadang kita tak ngerti. Tetapi Roh Kudus Allah sendiri, saudara, menolong kita untuk bisa mengerti apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan, apa maksud Tuhan dalam firman. Kita dituntut, saudara. Tetapi seperti seorang anak, ketika kita tidak mau dituntut dengan benar,
maka firman Tuhan itu juga akan menegur kita. Teguran yang berkali-kali, saudara, itu baik. Kalau teguran itu kita sebagai seorang anak Tuhan, kita sadar, saudara, kita kembali pada jalan yang dituntun oleh Tuhan. Tetapi kalau ditegur berkali-kali, saudara, tetap tidak mau lihat saja. Dan itu firman Tuhan. Kalau saudara baca dari Samuel sampai 11, saudara, apa yang dilakukan oleh Daud sebenarnya orang sekelilingnya pun tidak tahu, saudara, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan ajar Daud. Dikatakan Tuhan ajar Daud habis-habisan. Bahkan dikatakan hampir seperti orang gila, saudara. Jadi, saudara, biar firman Tuhan ini boleh menjadi satu pelajaran dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita belajar daripada kegagalan Daud. Kita mau dituntun, kita mau dituntun oleh Tuhan. Dan kalaupun saudara saat ini apa yang dialami Daud, sedikit dari apa yang dialami Daud itu juga menjadi pengalaman kita. Kita mungkin sedang dihajar oleh Tuhan. Kita tetap berkata, terima kasih Tuhan. Berarti saya tetap ada dalam genggaman Tuhan. Berarti saya masih diperhatikan oleh Tuhan. Saya berada di dalam tampang